Catur mengajarkan banyak cara untuk menang. Tetapi hari ini, kita tidak akan membahas kemenangan. Kita akan membahas apa yang harus dilakukan ketika semua langkah terasa salah. Dalam catur, keadaan itu disebut Zugzwang, istilah dari bahasa Jerman yang berarti terpaksa melangkah. Ironisnya, di hampir semua permainan, mendapat giliran bergerak adalah sebuah keuntungan. Namun, dalam Zugzwang, giliran bergerak justru menjadi hukuman. Seandainya pemain boleh melewatkan satu giliran, ia mungkin masih baik-baik saja. Tetapi, aturan catur tidak mengizinkannya. Ia harus melangkah. Dan langkah itulah yang justru membawa kekalahan. Sekilas, konsep ini terdengar seperti sesuatu yang hanya terjadi di atas papan catur. Padahal, kalau kita jujur melihat kehidupan, mungkin kita semua pernah mengalaminya. Ada orang yang bertahan di pekerjaan yang sudah tidak lagi membuatnya berkembang. Setiap hari terasa melelahkan, tetapi keluar berarti kehilangan penghasilan. Ada orang yang mempertahankan sebuah hubungan, bukan karena masih bahagia, melainkan karena takut menghadapi kesepian. Ada pengusaha yang terus menutup lubang dengan utang baru, bukan karena ingin, tetapi karena setiap keputusan lain terasa lebih menyakitkan. Semuanya seperti berada di satu posisi yang sama. Apapun langkahnya, tetap ada harga yang harus dibayar. Namun ada satu hal yang sering tidak disadari. Tidak ada pemain yang tiba-tiba masuk ke dalam Zugzwang. Keadaan itu tidak muncul dalam satu langkah. Ia lahir dari puluhan langkah sebelumnya. Sedikit demi sedikit, ruang gerak semakin sempit. Petak-petak penting mulai dikuasai lawan. Jalur pelarian tertutup. Pilihan yang tadinya banyak perlahan menghilang. Sampai akhirnya tinggal tersisa keputusan-keputusan yang sama-sama pahit. Hidup pun tidak jauh berbeda. Jarang sekali seseorang kehilangan arah hanya dalam satu hari. Lebih sering, ia mengabaikan masalah kecil, menunda keputusan penting, membiarkan kebiasaan buruk terus tumbuh, mengorbankan kesehatan demi pekerjaan, mengorbankan keluarga demi ambisi, mengorbankan masa depan demi kenyamanan hari ini. Tidak terasa, setiap penundaan mempersempit ruang geraknya sendiri. Dan suatu hari, ia berkata, "Aku sudah tidak punya pilihan." Padahal, yang sebenarnya terjadi, pilihan itu pernah ada. Hanya saja, ia perlahan hilang. Inilah mengapa dalam catur, Grandmaster tidak hanya mempelajari langkah-langkah indah. Mereka mempelajari bagaimana posisi buruk itu terbentuk. Karena kekalahan lebih sering dimulai jauh sebelum langkah terakhir dimainkan. Begitu juga hidup. Seringkali, yang menghancurkan kita bukanlah satu keputusan besar, melainkan ratusan keputusan kecil yang kita anggap tidak penting. Lalu bagaimana kalau kita sudah terlanjur berada dalam Zugzwang? Apakah semuanya sudah selesai? Tidak. Tetapi kita juga harus jujur. Pada posisi Zugzwang yang sesungguhnya, tidak ada langkah yang benar-benar menyenangkan. Yang ada, hanyalah langkah yang kerugiannya paling kecil. Dan disinilah kebanyakan orang melakukan kesalahan. Mereka menolak bergerak. Mereka berharap kalau menunggu lebih lama, akan muncul pilihan yang lebih baik. Padahal, waktu tidak selalu memperbaiki keadaan. Kadang, waktu justru membuat posisi semakin sempit. Ada juga yang panik, mengambil keputusan secara emosional, berharap masalah cepat selesai. Padahal, langkah yang tergesa-gesa seringkali membuat luka menjadi lebih besar. Grandmaster memiliki cara berpikir yang berbeda. Saat mereka sadar tidak ada langkah sempurna, mereka berhenti mencarinya. Mereka bertanya, langkah mana yang membuatku tetap hidup lebih lama? Karena selama permainan belum berakhir, akhir cerita belum tertulis. Tugasmu bukan memastikan lawan melakukan kesalahan, tetapi memastikan dirimu masih ada di sana saat papan permainan berganti babak. Pelajaran ini terdengar sederhana, tetapi sangat sulit dilakukan. Karena manusia tidak suka menerima kenyataan bahwa kadang kita memang harus memilih di antara dua hal yang sama-sama menyakitkan. Kita ingin hidup selalu menyediakan pilihan yang mudah, padahal kenyataannya tidak. Ada masa ketika keberanian bukan berarti memilih jalan yang paling nyaman.
Keberanian adalah tetap melangkah meski kita tahu langkah itu tetap menyakitkan. Namun, justru di sanalah karakter seseorang mulai terlihat. Banyak orang berkata, karakter dibangun oleh cobaan. Menurutku, tidak sepenuhnya begitu. Cobaan tidak selalu membangun karakter. Cobaan lebih sering memperlihatkan karakter yang selama ini kita bangun. Bayangkan sepotong besi. Ketika dipukul, besi itu tidak berubah menjadi rapuh. Pukulan hanya memperlihatkan seberapa kuat besi itu ditempa sebelumnya. Begitu pula manusia. Tekanan hidup tidak selalu mengubah siapa kita. Tekanan hanya memperlihatkan apa yang selama ini ada di dalam diri kita. Dan salah satu tekanan terbesar dalam hidup seringkali datang dalam bentuk badai. Badai dalam ekonomi, rumah tangga, sosial, segala sesuatu yang menguji keseimbangan hidup. Itulah kenapa badai memiliki pelajaran yang sangat menarik. Orang selalu berkata, badai pasti berlalu. Dan itu memang benar. Tidak ada hujan yang turun selamanya. Tidak ada malam yang berlangsung tanpa pagi. Tidak ada musim dingin yang abadi. Tetapi ada pertanyaan yang jauh lebih penting. Menjadi siapa kita setelah badai itu selesai? Karena badai selalu meminta bayaran. Ada yang kehilangan harta. Ada yang kehilangan pekerjaan. Ada yang kehilangan orang yang dicintai. Ada yang kehilangan harapan. Namun ada juga yang kehilangan versi lamanya. Versi dirinya yang mudah menyerah. Versi dirinya yang terlalu takut mengambil keputusan. Versi dirinya yang selalu bergantung pada keadaan. Lalu keluar dari badai sebagai pribadi yang lebih tenang, lebih kuat, lebih bijaksana. Bukan karena badai itu baik, melainkan karena ia memilih belajar dari setiap langkah yang terpaksa diambil. Mungkin hari ini kamu sedang berada dalam zugzwang, merasa semua keputusan terasa salah. Kalau memang begitu, berhentilah mencari langkah yang sempurna, karena mungkin langkah sempurna itu memang sudah tidak ada. Carilah langkah yang membuatmu tetap bisa melanjutkan permainan, karena hidup bukan tentang selalu berada di posisi unggul. Hidup adalah tentang tetap mampu melangkah sampai kesempatan berikutnya datang. Dan ketika suatu hari nanti kamu menoleh ke belakang, mungkin kamu akan menyadari bahwa yang menyelamatkanmu bukanlah keputusan yang paling hebat, melainkan keberanian untuk mengambil satu langkah kecil ketika semua langkah terasa berat. Karena pada akhirnya, kehidupan sama seperti catur, bukan ditentukan oleh seberapa mudah posisi yang kita dapatkan, tetapi oleh bagaimana kita memainkan langkah berikutnya.